burung hantu. Ternyata Nadine gak setuju kalau Reno nyerahin gue. Itu artinya Nadine ada di pihak gue. Dan gue bakal minta Nadine supaya ngebujuk Reno. Dan Reno mau menerima kehamilan gue. Berarti benar. Burung itu bisa menyingkirkan orang yang aku benci. Cing. Nadine baru pulang kerja ya? Iya Cing, sunatannya ternyata sampai malam. Iya Cing, Ayah pikir cuma sampai siang aja. Iya, sampai malam biar rame. Nadine mau ya nyumbang lagu acara sunatan anak saya. Gampang Cing, iya Cing. Ayo Mbak Nadine, silahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu masih betah kan? Masih. Ini ada Mbak Nadine mau menghibur anak saya, juga untuk undangan lainnya ya. Silakan Mbak Nadine.
Nadine, kita tinggal di mana sekarang? Tempat yang paling aman adalah menyamar menjadi manusia biasa dan hidup berbaur bersama mereka. Kamu benar, Nadine. Aku yakin Bintari dan Prabu Siliwangi tidak akan tahu kalau kita kembali ke dunia manusia. Mudah-mudahan kita bisa hidup damai di sana. Ya, kita akan menikah lagi dan kita akan hidup normal seperti dulu lagi. Aku harus jadi manusia biasa. Nyai, papaku mau dibawa kemana? Nyai, wajah Nyai kenapa mirip seperti mamaku? Apa maksud dari semua ini, Nyai? Tampaknya nggak perlu lagi ada yang disembunyikan, Ishan. Benar. Mungkin ini sudah saatnya Nadine mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Katakanlah sekarang. Jadi kamu mamaku? Kamu benar, sayang. Nadine, aku mama kamu. Selama ini, aku menyamar menjadi Nyi Bloro. Hanya untuk bisa melindungi kamu, melindungi papa kamu dari orang-orang yang jahat dan yang mengincar mama. Selama ini, mama tidak pernah meninggalkan kamu. Selalu ada di samping kamu. Peluk mama. Nadine, dengar ya nak. Mulai hari ini, seluruh wewenang kerajaan mama serahkan ke kamu, sayang. Kenapa mama ngomong kayak gitu? Emangnya mama mau kemana? Aku jelaskan nanti ya. Sekarang kamu harus bisa menerima tampuk mahkota untuk memimpin kerajaan ular. Baiklah, aku bersedia, Ma. Kami datang yang mulia Ratu. Mereka sekarang rakyatmu, Nadine, yang akan patuh dan setia terhadap perintah. Keamanan dan hidup mereka menjadi tanggung jawab. Mulai sekarang, Nadine adalah junjungan kalian. Patuhilah dia selama dia berada di jalan yang benar. Dan tegurlah dia apabila dia melakukan sebuah kesalahan. Kami patuh yang mulia Ratu. Sekarang kembalilah kalian ke tempat masing-masing. Sekarang kami harus pergi, sayang. Aku dan papa kamu harus meninggalkan tempat ini.
Kenapa? Kenapa kalian harus pergi? Bukannya kita seharusnya bersatu? Kenapa papa dan mama harus meninggalkan aku lagi? Ya, ini adalah waktu yang tepat. Nadine harus tahu segalanya. Tolong katakan padanya. Benar saya. Prabu Siliwangi tidak menyetujui hubungan kami. Apa Nadine mau mama dan papa berpisah lagi? Enggak, kalian gak boleh berpisah lagi. Tenanglah saya. Suatu saat kami akan kembali dan bertemu dengan kamu. Mama dan papa harus pergi ya. Baiklah, Ma. Pa, aku mengerti. Berhati-hatilah Mama dan Papa. Nadine, kami tidak akan meninggalkan. Kami hanya pergi untuk sementara waktu. Kami akan kembali lagi. Dan suatu saat kita pasti akan bersama lagi, Nadine. Aku akan selalu menunggu kalian. Bahagialah kalian. Aku pasti merindukan kalian. Amin. Aku harus pura-pura sedih supaya orang-orang gak curiga. Bania! Mbak, kenapa Mbak tega ninggalin aku secepat ini, Mbak? Aku gak punya siapa-siapa selain Mbak Nia. Iya ya, suruh Dipan kagak punya keluarga lagi selain si Nia. Nah sekarang si Nianya meninggal, dia kagak punya siapa-siapa lagi dah. Kasian. Ngomong sembarangan lo, Ruth, lo yang sabar, yang ikhlas ya. Omongan bini gue barusan kagak bener, salah. Gue mau kasih tahu sama lu semua yang ada di sini, anggap aja keluarga lu, famili lu. Jadi kalau lu ada susah, pengen mecahin masalah apa aja, datang dah ke rumah kita, terutama ke rumah gue. Insya Allah gue bisa nenangin hati sama jiwa lu ya. Iya, Be. Lo anggap aja ini sebagai takdir ya. Sebab ajal seseorang itu sudah ditentukan semenjak roh mau ditiupkan ke janin. Jadi tidak ada yang bisa merubah takdir. Jadi mulai sekarang lu kagak usah bersedih. Siapa yang sedih? Malahan aku seneng. Coba aja dari dulu kalau aku tahu soal burung itu. Pasti udah lama Mbak Nia aku habisin. Iya, lu harus ikhlas. Kagak ada yang bisa ngelawan takdir. Sama kayak pas kemarin di rumah kakak lu, tiba-tiba banyak burung hantu tuh yang keluar. Ya kan, Cu? Iya, Cu, bener juga. Kemarin warga cerita kalau si Nia itu lihat burung hantu. Berarti itu tanda-tandanya Nia mau meninggal. Bu, boleh adalah persis sama omongan zaman dulu ya. Kalau tiba-tiba banyak burung hantu, berarti ada yang mau meninggal. Loh, celaka. Kalau sampai ada yang tahu mengenai burung hantu itu, aduh, gimana nih? Astagfirullahaladzim. Tidak ada hubungannya burung hantu sama meninggalnya seseorang. Itu namanya tatoyur. Itu sebagian dari syirik. Wow. Tatoyur. Apaan itu, Ustaz? Tatoyur atau tiaroh adalah anggapan melihat burung atau binatang lain dianggapnya sial. Rasulullah bersabda, barang siapa bertiarah, maka ia telah berbuat syirik. Astagfirullahaladzim. Semoga dosa-dosa kita diampunin ya, Jul. Amin. Ran, Iya, Mas. aku itu benar-benar sangat mencintai kamu. Aku janji, aku pasti akan ngebahagiain kamu. Makasih, Mas. Aku juga cinta sama kamu. Makasih ya. Omong kosong. Kebahagiaan dari mana? Kerja aja belum. Masa depan kamu tuh suram. Bu, jangan marah-marah kayak gitu. Malu. Kenapa ibu harus malu?
Berkali-kali ibu bilang sama kamu, kamu itu jangan berhubungan lagi sama si pemalas ini. Ibu itu nggak setuju sama dia. Heh, ngapain kamu masih di sini? Cepat pergi. Bu, jangan usir Mas Rudi, Bu. Aku cinta sama Mas Rudi. Cinta? Kamu itu mau makan cinta? Baiklah Bu, biar saja yang pergi. Ya udah, jangan lama-lama. Sah, buruan pergi. Dulu ibumu mengusirku karena aku nggak punya uang. Tapi sekarang, aku yakin semuanya akan berubah. Rani? Ngapain dia kesini? Rani? Mas Rudi, apa kabar? Aku baik. Cuma hati aku lagi nggak baik. Namanya kenapa dengan hati kamu, Mas? Karena aku harus menahan rindu untuk ketemu sama kamu. Udahlah Mas, nggak usah ngegombal. Aku tahu kok Mas juga masih sayang sama aku. Karena aku masih sayang sama Mas. Bener kah? Swear. Tapi aku nggak bisa nentang apa mau ibu aku, Mas. Aku ingin melamar kamu untuk jadi istri aku. Kamu mau kan? Aku mau banget jadi istri kamu, Mas. Tapi kamu tahu kan, dari dulu ibu nggak setuju sama hubungan kita. Iya, aku tahu itu, tapi itu mungkin dulu. Karena aku dulu belum punya kerjaan, aku kere. Tapi sekarang, aku tuh udah punya kerjaan. Dan aku udah gak kere lagi. Yang bener, Mas. Kamu udah punya kerjaan. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Aku pasti ngebahagiain kamu. Dan ibu pasti akan setuju. Tapi ini bukan mimpi kan, Mas? Kamu nggak PHP-in aku kan? Enggak, sayang. Aku gak PHP-in kamu. Aku janji aku pasti akan ngebahagiain kamu. Dan mulai sekarang, kamu pulang ke rumah ya. Aku akan datang buat ngelamar kamu. Ya. Ya udah, ya Mas. Ya udah. Hati ya. Dulu ibumu mengusirku karena aku nggak punya uang. Tapi sekarang, aku yakin semuanya akan berubah. Tidak ada yang bisa menghalangi cinta kita berdua, sayang. Aku harus tahu siapa selingkuhnya Amara. Kalau sampai itu terbukti, aku jadi punya alasan untuk mencarikan Amara. Ma, aku datang, Ma. Mama apa kabar? Aku sangat merindukan Mama. Apalagi di saat mengandung seperti ini, Ma. Aku benar-benar butuh Mama. Aku butuh Mama untuk menghiburku, untuk teman cerita. Sebab aku nggak punya teman, Ma. Aku nggak punya siapa-siapa. Bahkan suami aku aja nggak mau mengakui kalau ini anaknya, Ma. Aku harus gimana? Apa? Apa aku nggak salah dengar? Tapi Amara sendirian di sini, nggak ada orang lain. Mana mungkin dia bohong? Jadi, apa benar Amara sedang mengandung anakku? Aku nggak tahu gimana caranya supaya Reno mencintai aku. Supaya dia mau mengakui kalau ini benar-benar anaknya, Ma. Karena aku nggak mau membiarkan anak ini lahir tanpa ayah. Kenapa aku jadi merasa bersalah? Bagus. Akhirnya kamu masuk ke dalam jebakan aku, Reno. Kamu pikir aku nggak tahu kamu ngikutin aku? Ingat, ini baru permulaan. Masih akan ada lanjutannya. Yaudah, Ma. Aku pamit ya. Jam segini.
Rani, lagi nunggu seseorang. Enggak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, dari tadi aku udah tungguin kamu. Mau apa lagi kamu kesini? Bu, saya kesini mau melamar Rani, Bu. Melamar Rani? Kamu itu kan tahu, saya ini dari dulu sudah nggak setuju sama kamu. Kenapa sih kamu masih nekat? Kamu itu siapa? Bu, tapi saya sudah punya pekerjaan, Bu. Saya janji, saya akan ngebagian Rani, Bu. Bu, aku mohon, tolong terima lamaran Mas Rudi, Bu. Aku sama Mas Rudi saling mencintai. Kenapa sih Ibu nggak pernah peduli sama hubungan kita? Bu, saya kesini bawa uang 50 juta buat ngelamar Rani, Bu. Saya tahu, kamu tuh orangnya pemalas. Tetap aja jadi orang malas. Saya curiga, jangan-jangan ini duit gak halal. Saya jual beli burung, Bu. Ini hasilnya. Dapat dari mana kamu uang sebanyak ini? Bu, kenapa Mas Rudi jadi serba salah kayak gini sih? Nggak punya uang salah. Sekarang Mas Rudi bawa uang salah. Bu, tolonglah. Terima lamaran Mas Rudi, Bu. Tapi ibu ini nggak percaya sama dia, Rani. Paling setelah nikah dia balik lagi malas. Makanya ibu tidak percaya sama sekali sama dia. Dan kamu itu tidak akan bahagia selamanya. Pergi kamu. Ayo, kamu ayo. Gak mau, Bu. Masuk. Bu, aku sayang sama Mas Rudi, Bu. Aku sayang, aku gak mau, Bu. Kurang ajar banget ibunya Rani. Berani-beraninya dia menghina aku sampai begini. Lihat aja, Bu. Tunggu pembalasan dari aku. Burung hantu, kamu harus membalaskan dendamku sama Putih. Karena dia menghina aku dan merendahkanku. Habisi saja dia. Astagfirullahaladzim. Bu, bangun Bu, bangun. Kenapa ya Bu Titi ya? Bu, tolong Bu Titi pingsan. Bu, Ibu kenapa, Bu? Bu jangan tinggalin Rani. Ada apa sih? Bapak tolong bantuin Ibu. Bu Titi pingsan. Kenapa ini ya? Ya Allah. Ih, kenapa itu Bu Titi? Gak tahu nih, tadi pas saya jalan udah pingsan begini, udah jatuh dia. Bang, itu kenapa ada burung hantu lagi kayak di rumah sini ya? Lo burung diurusin ini, bantuin Bu Titi gimana sih? Coba aja. Deh, Burung masih kayak begini. Ibu. Boleh telah. Mama kayaknya bawa apa itu? Oh nih, tadi ayah sama laki ayah tuh nganterin nasi bungkus ke rumah-rumah tetangga. Nih, buat selamatan ulang tahun pernikahan kita. Nyak, ngemeng-ngemeng, romantis amat sih. Nyak mancang. Boleh bagi atu nggak tuh yang dibawanya? Puji buset, kutu kasur, makanan mulu lurusin. Ini ada orang lagi kena musibah, PA banget sih ya. Bantu angkat. Buru-buru. Buru angkat. Ilah, gua gedek. Angkat ini gede banget. Angkat siang. Oh, hantu itu kemana sih? Lama banget. Burung hantu, pasti kamu udah melaksanakan tugas kamu kan? Dan sekarang aku pengen tahu hasilnya.
Pasti Bu Titi udah mati sekarang. Dan sekarang udah nggak ada yang bisa ngelarang aku buat menikahin Rani. Dan uang ini akan aku buat modal buat menikahin Rani. Oh iya, aku harus ke rumah Rani sekarang. Karena kalau aku nggak ke rumah Rani, pasti orang-orang akan curiga kalau Bu Titi mati gara-gara burung hantu aku. Keren lu John, kena kontes mulu 8 kali. Iya dong. Ada apa itu ya? Apa nih Mas? Saya baru pulang dari kontes burung. Dan lagi-lagi burung saya ini menang untuk yang ke-8 kalinya. Bagus. Burungnya dijual nggak Mas? Harganya berapa nih? Oh, maaf Mas. Burung saya ini nggak dijual. Udah banyak yang nawar, tapi saya nggak lepas. Oh, mungkin mereka kan nggak cocok aja kali Mas harganya. Kalau dijual, saya bayar deh berapapun harganya. Oh, boleh nggak? Mas beneran? Saya baru mau akan lepas burung ini dengan harga 50 juta. Oke Mas, saya mau bayarin. Mas berani 50 juta? Ya, ntar Mas datang aja ke rumah saya, terus saya akan langsung bayar. Oh, iya, besok saya datang. Ya. Keren kan? Juta itu lu. Assalamualaikum. Bang Rudi. Apa Bang Rudi nggak ada di dalam ya? Bang Rudi. Apa mendingan ayah nganter makanan di tempat lain terus baru dimari lagi? Itu suara burung. Kayak burung hantu. Nya waktu itu pernah cerita ame aye kalau ada orang yang meninggal karena didatangi burung hantu. Aduh, jangan-jangan Burung hantu, aku mau minta tolong sama kamu. Tolong bawakan aku emas batangan yang banyak ke sini. Karena aku mau beli burung mahal dan langka. Kamu boleh ngambil tumbal siapa aja. Yang penting, kamu bisa bawa emas batangan yang banyak ke sini. Dan aku akan beli burung yang mahal itu. Dan aku taruh di kandang dan aku tutupin pakai kain kafan. Bisa kan? Astagfirullahaladzim, Bang Rudi. Jadi selama ini Bang Rudi yang memelihara burung hantu goib itu untuk mendapatkan harta yang datang ke warga, terus warganya meninggal. Itu semua jadi gara-gara Bang Rudi. Ngapain kamu sini? Kamu tuh nggak seharusnya ada di sini. Keluar! Bang Rudi, maaf ya, bukannya sok ngatur, tetapi perbuatan Bang Rudi itu gak baik. Harusnya Bang Rudi itu bekerja dengan secara halal. Bang Rudi gak boleh menggunakan cara seperti itu untuk mendapatkan harta orang lain. Diam kamu! Diam! Kamu keluar dari sini! Keluar! Kalau gitu, kalau Bang Rudi gak mau berubah, ayo kasih tahu Pak Ustadz. Aku nggak akan biarkan Nadine membongkar semua ini. Nggak akan. Burung hantu, tolong kamu lenyapkan Nadine sekarang juga. Lenyapkan dia. Sakan kamu Nadine. Aku harus ngomong ke Pak Ustadz biar Pak Ustadz bisa menghentikan perbuatan Bang Rudi.
Burung ini bener-bener kejam. Dia terus aja nyerangku. Datut. Mana telah? Si Nadine diserang burung hantu, Jun. Iya toh, ayo kita mana toh? Ayo bener. Kena. Bang Ojan, bantuin Aye. Cepet kasih tahu Babe Aminya kalau Bang Rudi yang selama ini yang memelihara itu burung hantu. Dan sekarang bagaimanapun harus ditangkap tuh Bang Rudi. Cepet Bang. Iya, terus Nadine gimana? Tenang aja, jangan khawatir. Aye bisa selesaiin ini. Udah sekarang cepet Bang kasih tahu Babe Aminya. Hati-hati Nadine. Hati-hati Nadine. Aku harus pancing burung hantu ini ke tempat yang sepi. Agar aku bisa menggunakan kekuatanku tanpa diketahui oleh orang lain. Sekarang tinggal aku sama kamu. Ayo kejar aku. Aduh. Sekarang aku harus obati mataku. Aku harus mengejar burung itu. Aku yakin burung itu ke tempat Bang Rudi. Pasti sekarang Nadine udah meninggal. Dan aku pasti akan mendapat emas batangan yang lebih banyak lagi. Dan aku pasti bisa membeli burung langka itu. Akhirnya kamu datang juga. Pasti kamu udah menyelesaikan tugas kamu kan? Dan pasti emas batangan itu udah di depan mata aku. Kenapa kamu menyerang aku? Burung! Kenapa kamu menyerang aku? Aku udah kasih Nadine buat jadi korban kamu. Pergi, pergi! Pergi! Burung kurang ajar! Udah dikasih korban lu malah nyerang balik. Bang Rudi. Untunglah burung hantu goib itu sudah lenyap. Babe, Nya, Bang Rudi udah meninggal dunia. Wah, jadi Bang Rudi meninggalnya karena dicakar sama burung hantu peliharaannya sendiri. Ternyata Nya, Bang Rudi yang memelihara burung hantu itu sendiri. Semua yang dilakukan Bang Rudi untuk mendapatkan harta. Jadi caranya harus mendapatkan korban Babe. Oh gitu lah, kurang aja lu ngorbanin orang lu. Bocah udah males, kagak kerja, maunya hidup enak. Dapat rezeki malah ngorbanin orang lain. Kenapa itu jabang bayi? Yeh. Tapi ngemeng-ngemeng sih, alhamdulillah ya, burung hantunya udah kagak ada lagi. Jadi kampung kita aman, damai, tanpa terkendali. Amin. Terkendali. Pak Ustadz, tadi Aye dengar Bang Rudi lagi ngobrol sama itu burung hantu. Katanya emas batangan itu muncul di kandang burung hantu itu dan diselimuti sama kain kafan.
Astagfirullahaladzim. Itu musyrik namanya. Pak Ustadz, kayaknya burung kekandang hantu itu mesti dibakar deh Pak Ustadz. Sesekalian juga si kain kafannya itu. Udah bakar nih. Ya udah gimana? Koreknya mana? Gua kagak bawa korek. Bawa korek. Ada yang bawa korek? Kagak ada. Ya udah ada. Benar tuh. Jadi kedua benda mistik itu harus dimusnahkan. Kalau tidak bisa disalahgunakan sama orang lain. Betul Pak Ustadz. Iya, benar. Gimana, Din? Ayo, kita ambil yuk. Ambil yuk. Udah nyala tuh. Baunya aneh bener ah. Sesungguhnya rezeki, jodoh, dan maut itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kita harus tetap bekerja. Ikhtiar dengan sekeras-kerasnya. Bukan bermalas-malasan menunggu rezeki yang datang padanya. Bekerja mencari nafkah, besar pahalanya. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, di antara perbuatan dosa ada yang tidak dapat dihapus oleh pahala. Sholat, sedekah, ataupun haji. Namun hanya dapat ditebus dengan kesungguhan dalam mencari nafkah penghidupan. Dari hadis tersebut, jelaslah betapa tingginya kedudukan bekerja dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa dalam hidup ini sudah seharusnya kita semua bekerja keras. Allah itu sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras. Sehingga hanya dengan bekerja yang sungguh-sungguh, dosa bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Waladalah, tuh Cul, dengerin apa kata Ustadz. Kagak usah milih-milih pekerjaan, yang penting halal. Iya toh, walaupun kita hansip, tapi kerja kita kan halal, ya nggak toh? That's right, my brother. Iyo jadi semakin bangga jadi hansip. Mudah-mudahan bisa menghapus dosa-dosa kita ya. Amin, ya Allah. Tuh Cop, dengerin, kerja bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, bungkus ya. Dua. Iya bentar ya, Pok. Kakak ngelayanin dulu yang makan di sini. Iya. Soto apaan nih rasanya begini? Kenapa, Pak? Soto ini nggak enak. Kasih. Jangan-jangan soto kemarin ya dijual lagi ya. Makanya rasanya juga udah kagak enak. Basi. Itu soto baru kok, Bu. Bener deh kagak basi. Enggak, bener deh. Ini baru kok. Tenang dulu ya. Protesnya jangan pakai urat, jangan marah-marah, kagak baik. Diomongin baik-baik, ya. Tenang. Ngapain sih pada ribut? Ini nih Bang Tama jual sotonya basi. Mau? Masa sih? Gak mungkin ah. Nih, kalau nggak percaya cobain. Ya deh tuh, kebetulan kita lagi lapar tuh. Ini namanya rezeki anak soleh. That's right, my brother. Enak tuh. Bang, gimana? Sotonya basi kan? Kagak. Enak tuh. Ya kan, Jun? Tuh kan, Bu. Pak, kagak basi. Iya, nggak basi. Enak dari Hongkong. Lu jual soto basi. Cobain lo sama lu. Sabar, Bang. Bang, cobain. Coba. Ini, Pok. Iya, baunya sengit amat ini. Tuh kan basi dah tuh. Tumben aja. Cobain. Jangan. Jangan. Berisik lo. Woi. Jadi pada balik. Ya udah balik dah daripada ngotot-ngotot di mari udah kagak bayar juga kagak apa-apa kali ya. Ayo pulang. Maaf ya, Bang. Pok, maaf ya sekali Bang. lagi. Iya. Oh, maaf ya Bang. Iya Bang. Nggak usah bayar dah. Nggak usah bayar. Yaudah gue balik deh, kagak jadi beli. Tapi inget tuh, harus jujur dagangnya. Kalau dalam agama apa juga kalau dagang kudunya jujur, ikhlas yang bener. Jangan ngakalin orang beli. Ntar langganan lu pada hari lu repot juga kagak dapat pembeli. Ya.
Ya udah, maaf ya Bang, Po, maaf. Maaf, makasih ya udah nolongin. Iya, makasih. Ingat ya. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ke toilet yuk. Aduh. Kamu gimana sih? Kok sotonya bisa basi kayak gitu? Iya Bang, maafin Keke ya. Semalam Keke lupa manasin sotonya, jadinya sekarang basi deh. Aduh, kamu ini ceroboh banget sih. Lihat nih akibatnya, gara-gara kamu. Kita jadi rugi. Yaudah kita pulang deh, ayo. Iya Bang. Tapi besok berarti kita kagak bisa jualan dong. Kan hari ini soto kita kagak laku. Kita kagak punya modal buat jualan Bang. Buat makan aja kita pas-pasan. Ke satu-satunya cara, kita harus jual barang kita. Biar punya modal. Barang Bang? Iya, yang ada di rumah apa kek? Ya? Iya udah Bang. Yaudah, ayo bantuin beresin. Pak! Pak! Pak, saya punya barang antik nih. Saya mau jual. Barang antik? Coba lihat ya. Nih, patung. Patung? Ini mah bukan barang antik bang. Sini nggak laku dijual bang. Aduh, Bang. Beneran deh. Saya minta tolong nih kali ini nih. Saya nih butuh duit buat jualan, perlu modal. Cuman barang ini satu-satunya yang bisa saya jual. Tolonglah Bang, Yaudah deh. Saya beli. Saya kasihin aja sama kamu. Yaudah, makasih ya Bang. Makasih. Saya ke dalam dulu ya. Iya. Mau ambil duit. Akhirnya kejual juga. Cantik banget tuh centongnya. Baru kali ini nih, aku lihat centong seperti ini. Di mana nih? Dia beda-beda. Siapa kamu? Saya Tama, penjual soto. Ini untuk kamu. Supaya dagangan kamu laku. Buat saya. Makasih. Kemana nih? Bang, ini duitnya bang. Patungnya 50.000. Ini untuk kamu. Supaya dagangan kamu laku. Bang, ini centong dijual kan? Berapa harganya? Itu centong walaupun bekas bang, itu barang antik bang. Itu sisa peninggalan kerajaan. Mahal bang, laku 50.000. Dari zaman kerajaan? Kok kayak mimpi aku tadi ya? Jangan-jangan nih centong bener bisa bikin jualan aku laku. Saya beli deh. 25 ya? Dapat 30.000 ya? Jangan dong bang. 25 ya? 30.000 baru dilepas tuh bang. Yaudah deh, boleh. Jadi duit patung potong itu ya. Saya kasih 10.000. Yaudah, makasih ya bang. Bang, taruh 5.000 bang, kasihan bang, ongkos. Gitu, yaudah, makasih ya bang ya.
Ayo jalan bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Tigna. Wih, sehat. Alhamdulillah. Itu mami lu tuh. Pastilah, masa punya tetangga gua bawa-bawa. Sehat lu, sukses sekarang. Yuk, masuk. Alhamdulillah, yuk. Keren. Duduk. Lu kerja apa sekarang? Cancing. Ada si Tigna. Aduh, wira swasta dong, Cuk. Waduh, enggak. Cokro, apa kabar? Bukan, Cokro sakit, Cing. Apaan? Turun bro. Ya Allah, kelakuan bener. Kis. Buset, Fadila, apa kabar lu? Yang mana ini kekelingnya sama lu? Iya. Oh, si Ariel ya? Aduh, Ari sama Padilla tuh sekarang udah sukses. Tikno, Iya, ini Tigno. Kira si Ariel, si Ariel gimana kabarnya? Dia lagi somplak kagak? Masih. Dia mah kepo banget sih orangnya. Lu udah kelihatan jadi orang ini sukses rumahnya ya? No? Iya. ada itu juga orang, Iya. Kata-kata orang Betawi jadi orang udah jadi luar biasa gitu. Jadi orang kota ya sekarang ya? Gimana? Udah, Be, Cing. Nih, Be ya, justru kedatangan Aye ke sini pengen ngajakin nih Ucup nih temen Aye. Biar sukses kayak Aye, Be. Wah, teman bantu teman namanya tuh. Bagus. Gimana? Ajak deh. Emang kerjanya apa? Aduh, gampang, Cup. Aye nih kerja di koperasi. Nah, caranya kita nih naruh modal saham di koperasi itu. Kita dapat 10% dari yang kita taruh. Nah, kita juga bisa bawa nih orang-orang sekampung nih buat ikut invest di koperasi. Itu juga keuntungan juga, Be. Tumben temen lo bener. Kan temen lo kagak ada bener. Iya. Makanya dibawa di mari. Jadi kita cuma naruh duit nih, udah gitu setiap bulan kita dapat untungnya tuh, dapat duit tuh. Nih, ya contohnya nih, lu naruh nih 100 juta nih ya kan. Nih, itu tiap bulan tuh 10 juta. Udah deh, lu udah kagak usah yang namanya kerja lagi, Cuk. Waduh, enak banget ya. Wah, keren tuh. Ayo jadi pengen. Bang, masuk bang koperasinya si Tikno. Ya, pakai itu duitnya. Itu jual tanah, warisan dari babenya abang. Kan enak tuh tiap bulan dapat duit. Kagak usah kerja lagi, kagak capek-capek lagi, ya kan ya? Ayo kan kagak ada modal. Dari mana kan tanahnya kagak jadi dijual, Cup, Rokaya. Ya udah, kalau misalkan Cing, Babe, Ucup mau gabung tuh di koperasi, kabarin Aye aja. Ntar Aye bantuin dah. Aye itu pengen keluarga, teman-teman itu pada sukses kayak Aye gitu. Iya, ntar Ayo kabarin. Ya. Iya, Ayo kabarin. Dan nomor telepon dulu, tulis dulu. Ada. Oh iya, pacar bener lu sama lu. Begitu dong, Cupnya ada. Yaudah, Be. Aye langsung pamit dah. Iya, hati-hati ya. Oke, siap. Hati-hati, Bro. Kabarin aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waspada bawa mobil, waspada. Yang begitu anak muda nggak kayak lu. Oh, temen lo. Dari berapa orang cuma atu doang yang benar. Yang lain buset. Nadine, kipasin dong. Iya. Sayang, sarapannya udah siap. Ya, Sayang, makan. Amara, kamu ngapain sih lebay banget? Sayang, aku gerah. Emang nggak bisa pakai AC? Enggak, aku nggak pengen pakai nasi, aku pengen dikipasin. Kamu nggak kasihan sama Nadine? Dia berdiri cuma mau ngipasin kamu doang. Udah gak apa-apa kok Reno. Aku ngipasin Amara sambil berdiri juga gak apa-apa, tenang aja. Tuh kan, Nadine aja nggak masalah, kenapa kamu yang ribet sih? Lagian sayang, ini bukan maunya aku. Ya terus maunya siapa? Iya, ini permintaannya Dede bayi. Ya kan sayang? Reno, kenapa sih kamu gak pernah percaya sama aku? Aku tuh gak pernah bohong sama kamu. Reno, maaf ya. Bukannya aku mau ikut campur. Tapi setahu aku kalau ibu hamil itu permintaannya apa harus dituruti. Biar dedek bayinya juga ikut seneng. Bagus, Nadine masih berpihak sama gue. Sayang,
Maafin dong. Maafin. Ini bukan maunya aku. Itu maunya anak kita. Alangkah bahagianya kalau aku bisa nyuapin Rindu dan sebaliknya. Udah pas. Kok centongnya masih pakai yang lama sih? Karena aku udah bilang tadi malam. Pakai ini yang baru nih. Ini centongnya. Maaf bang, kakak udah kebiasaan pakai yang itu. Iya deh. Ah, ganti aja pakai itu ya. Iya bang. Bang, lihat. Kok kuahnya cepet banget ngegolaknya bang? Apa ya? Nggak biasanya nih. Masa kuah sotonya kayak begini? Karena pakai centong ini. Tampangnya emang pengaruh nih centong. Udah kok. Sekarang cicipin dulu rasanya. Iya bang. Gimana rasanya? Enak banget ini bang. Nih bang, cobain. Enak kan bang? Iya, bener kak. Seperti biasanya nih kak. Iya, kok bisa gitu? Ya udah, kalau gitu kita siap-siap jualan, ya? Ya udah deh kalau gitu kakak beres-beres. Beres aja. Bang sini ya. Iya. Mudah-mudahan ini pertanda baik dan centong ini bisa bikin jualan soto laku. Mudah-mudahan hari ini soto kita laris manis ya bang. Soalnya rasanya enak banget. Iya kak, mudah-mudahan habis semua ludas, ya? Iya. Soto mie, ayo soto mie. Soto. Beli soto mie. Soto. Ayo. Satu yang pedas ya. Iya. Ayo. Iya. Dua dong. Iya, dua. Ya, ini bang. Ya, pedas. Itu cabenya ada di situ kok. Soto bang. Iya. Nah, soto. Iya. Mau berapa sotonya? 2. Soto. Panas macet lagi ya. Akhirnya bisa juga ngadain rumah ya. Bang. Awas murah duit. Banyak katut ya. Bang. Nih hasil uang gadein rumahnya kita investasiin semuanya. Nah, ntar bulan depan kan udah ada tuh keuntungannya tuh. Nah kita kagak usah jualan lagi biar kagak capek. Kan keuntungannya investasi tuh berkali-kali lipat dari keuntungan jualan nasi uduk. Jadi kita tinggal ngoncang-ngoncang kaki aja terus ke mall, jalan-jalan, tinggal nungguin aja, crut, dah masuk rekening, crut, dah langsung ke ATM, crut, keluar tuh, mantep banget ah. Namanya ibu-ibu mah di mana-mana kalau ngomongin duit paling bisa. Yang jelas mah kita doa aja dah semoga investasinya lancar. Kita tinggal terima duit doang. Iya. Jadi masa depan terjamin. Iya. Bisa kemana-mana, istilah katanya ke Bali, ke Lombok, gua belum pernah. Bisa nyalon-nyalon ya, mini-mini kur-kur-kur. Dulu ya, udah santai gue nyanyi. Nani, nanu, Salam. Salam. Nih, bawa apaan ini? Beli apaan tuh? Beli soto, Cing. Beli soto? Ih. Semuanya soto? Dulu, perasaan gue kagak enak nih. Kan tadi gue nyuruhnya apa ya? Hah?
Beli beras kan? Terus berasnya mana? Astagfirullahaladzim. Encing Pak nyuruh beli beras. Kenapa jadi beli soto banyak kayak begini ya? Sekolah makanya beras sama soto kan beda. Masya Allah Ucup, duitnya tinggal segitu-gitunya buat beli beras, buat jualan nasi uduk. Lo bagaimana sih malah beliin soto banyak begitu lagi ah? Iya maaf, ayah hilaf, Cing. Assalamualaikum. Salam ya. Cang, Acul mau kok ngabisin soto sama Parto. Ih, terakhir my brother. Heh, lu dari tadi di situ lo, dengerin gue. Udah habis ngomongnya udah kayak toa. Sampai sore udah jelas banget masalah soto. Iya, tadi suaranya kenceng banget. Kebetulan Mbak Bencang, Inyong belum makan siang ya, Tin. Iya, Tok. Yaudah deh, daripada kagak dia makan. Nih, makan. Ini namanya rezeki anak soleh ya. Heh, belum selesai. Lanjutin lagi. Uang kuing gue pengen gue. Lu tuh lagi mikirin apa sih, Cup? Hah? Sampai salah beli soto, berasnya kakak? Ya, ayah kagak tahu, Cing. Apa jangan-jangan pelayannya Pak Tama itu yang seksi, yang cantik ya? Aduh, jadi kagak fokus deh malah beli soto. Iya bener, gara-gara itu pelayannya Pak Tama cantik. Oh, jadi lu beli soto nih di warungnya si Tama? Iya, pelayan cantik. Cakep. Baru kemarinan gue makan. Lu kagak tahu tuh, hah? Gua kasih tahu ya. Itu si Tama jualannya pakai curang. Iya tuh sotonya soto kemarin. Sama jadi panasin lagi, soto basi. Boleh udah lama make. Orang enak banget kayak dia kok basi. Iya, enak banget, Nak. Cang, bener kok nggak percaya, coba aja deh. Maklum kan Enak, Cang, katanya selamat sih. Emang enak nih, coba aja, coba ya. Kalau nggak percaya, cobain aja. Itu kan sini. Punya baik. Masukin. Plastik itu kurang ajar orang beli lagi lu. Enak banget ya ini ya. Berarti nggak salah. Minta dong, Atu. Diem lo. Salah, beras gua mana? Udah enak juga. Enak kata lu, gratis. Enak. Mau ngapain lo? Mau makan soto. Kagak. Nadine, setelah kita menikah, kita akan bersama selamanya. Tidak ada yang boleh memisahkan kita lagi. Maaf, apa kalian tidak mengundang keluarga? Tunggu Putih. Aku mendapatkan firasat tentang Ihsan dan Nyaina. Sepertinya mereka akan menikah. Ayo Putih, kita harus mencegahnya. Maaf Gusti Prabu. Gusti mau kemana? Aku mendapatkan firasat tentang Ihsan dan Nyai Nadine. Sepertinya mereka akan menikah. Apa? Mereka mau menikah? Tidak. Aku tidak rela. Itu tidak boleh terjadi. Pasti Gusti tahu kan soal itu? Benar sekali Bintari. Kita harus mencegahnya. Izinkan hamba ikut Gusti. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Bagaimana para kisah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ada apa ini? Ihsan, kenapa seperti ini? Aku tidak tahu, Nadine. Kita harus waspada. Salam sejahtera, Prabu. Kenapa kalian nekat melakukan semua ini? Maafkan hamba, Gusti Prabu. Hamba melakukan ini dengan niat baik. Aku berharap semoga Tuhan merestui hubungan kami. Kenapa dengan tubuh aku? Kenapa aku merasakan dingin sekali? Ihsan. Ada apa, Nadine? Kamu kenapa? Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aku merasakan dingin sekali di tubuhku.